Kita tanpa Imam Ubaidillah, tanpa Alawiyah, Bani Alawi, mungkin kita tidak tahu apa-apa. Sumber-sumber keilmuan kita banyak karena jasa-jasa para ulama Alawiyin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Sahabat-sahabatku para juang yang saya hormati, yang saya banggakan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan dilancarkan segala urusan. Nah, di pertemuan kita kali ini, sahabat-sahabat sekalian, ada hal yang mungkin agak sedikit menggemparkan ya, terkhusus warga Nahdliyin. Setelah beberapa waktu yang lalu kita lumayan kaget dengan pencopotan jabatan dari Ketua PWNU Jatim, Kiai Marzuki, yang kemudian dicopot jabatannya dari PBNU, kemudian tidak menjadi Ketua PWNU Jatim lagi, sekelas Kiai Sepuh Kiai Marzuki yang kita tahu sendiri bagaimana garis perjuangannya, bagaimana kecintaannya kepada Nahdlatul Ulama, tiba-tiba mendapatkan kabar pemecatan itu. Sebenarnya tidak ada jadi soal ya, menurut saya secara pribadi sebagai warga Nahdliyin juga tidak menjadi soal apakah kita berada dalam struktural ataupun berada secara kultur di dalam Nahdlatul Ulama, itu tidak menjadi persoalan. Tidak menjadi pengurus pun itu tidak menjadi masalah. Ya. Karena kita juga terbiasa banyak kiai-kiai kita, banyak kemudian dai-dai dari NU, beberapa senior di dalam NU, mereka juga tidak memegang jabatan struktural. Dan mereka masih berkhidmat di dalam Nahdlatul Ulama, tetap konsisten di dalam Nahdlatul Ulama. Nah, hanya saja dalam momentum jelang pesta demokrasi ini memang rasa-rasanya banyak hal yang terjadi yang kita tidak prediksi sebelumnya. Ya, termasuklah pencopotan jabatan dari Ketua PWNU Jatim. Kemudian ada hal yang lumayan mengagetkan juga, ini video dari beberapa hari yang lalu sebenarnya yang sudah diangkat oleh beberapa teman-teman kita dan konten kreator juga yang mengangkat berita ini, persoalan ini di YouTube. Soal pernyataan Rizam PBNU yang lumayan mengagetkan juga ya, tiba-tiba keluar pernyataan beliau soal Bani Ba'alawi, soal Ubaidillah, yang secara tidak langsung setelah saya cermati juga hasil pernyataannya beliau, bahwa cenderung ingin mengatakan bahwa orang-orang yang mempersoalkan Ba'alawi, orang-orang yang mempersoalkan Ubaidillah itu tidak menghargai sejarah bahwa mereka lah dari ulama-ulama Yaman ini, dari Hadramaut, para habaib, para Ba'alawi ini yang mengajarkan Islam kepada pribumi, kepada masyarakat Nusantara di masa lalu. Ya, beliau mengatakan hal itu dalam sebuah forum yang beliau hadiri. Nah, kalau kita mau agak kritis sedikit sebenarnya, saya hanya ingin mengatakan apakah pantas beliau menyampaikan hal tersebut di tengah polemik yang masih terjadi sampai hari ini. Tentu persoalan yang saya maksud adalah soal polemik nasab Bani Ba'alawi yang dipersoalkan oleh Kiai Imad, oleh beberapa Terhawali Songo yang ikut mengomentari dan kemudian mempersoalkan nasab Ba'alawi, mempertanyakan nasab Ba'alawi.
Jadi bukan dalam kaitannya membenci para habaib, tapi lebih kepada beberapa oknum dari mereka ini yang kemudian diragukan nasabnya, sehingga muncul polemik itu, tes DNA atau tesis Kiai Imad juga yang sudah lama diperbincangkan. Nah, dalam pernyataan Rizam itu cenderung ingin mengatakan bahwa apa yang diperjuangkan oleh Kiai Imad, apa yang diperjuangkan oleh Kiai Abbas Buntet dengan beberapa barisan di sana, ya pada dasarnya Terawali Songo ya, itu kemudian sia-sia karena level dari seorang Kiai Miftahul Ahyar, Rizam PBNU itu adalah secara struktural dia berada pada pucuk pimpinan, sehingga ini tentu melegitimasi para muhibbin-muhibbin ini yang memang dari awal mereka sudah kepanasan dari banyaknya pernyataan-pernyataan Kiai Imad, Kiai Abbas Buntet, belum lagi teman-teman kita yang bergerak di YouTube seperti Gus Fuad dan beberapa channel-channel lainnya. Ini akan melegitimasi para muhibbin-muhibbin ini membenarkan gerakan-gerakan yang kemudian dilakukan oleh Bani Ba'alawi. Itu para poinnya. Di sini saya akan putarkan dulu rekaman video atau cuplikan video. Setelah itu coba kita kembangkan lagi, coba kita bahas lagi. Pertawaduknya Imam Ubaidillah yang sekarang difitnah sebagai sebuah sosok yang tidak pernah ada. Yang ada Abdullah. Ubaidillah adalah fiktif. Karena tawaduknya Imam tidak mau disebut Abdullah, tidak mau karena padahal orangnya al-alim, al-bari, masya Allah. Ya, tapi sekarang jadi bulan-bulanan di Indonesia ini. Ya. Nama Ubaidillah jadi bulan-bulanan. Kita tanpa Imam Ubaidillah, tanpa Alawiyah, Bani Alawi, mungkin kita tidak tahu apa-apa. Ya. Sumber-sumber keilmuan kita banyak karena jasa-jasa para ulama Alawiyin. Baik sahabat-sahabat sekalian, kita sudah mendengarkan sendiri pernyataan Rizam PBNU, dan ini tegas beliau sampaikan dalam forum besar. Soal ini sudah tentu ya arah keberpihakan atau mungkin kecenderungan dari Rizam Kiai Miftahul Ahyar bahwa dia lebih arahannya, dukungannya itu lebih ke Bani Ba'alawi yang dipersoalkan oleh Kiai Imad. Nah, tentu ini pasti akan memunculkan beberapa gagasan-gagasan yang akan muncul dari teman-teman kita, beberapa konten-konten kreator sekelas Gus Fuad pasti sudah rilis ya di channelnya beliau. Kemudian beberapa dari Terawali Songo pasti juga akan berkomentar, pasti akan menanggapi juga pernyataan dari Rizam PBNU. Saya masih berpikiran baik ya kepada Rizam PBNU. Semoga ke depan ini ada semacam klarifikasi atau penjelasan utuh kepada kita jika kita berbicara soal Bani Ba'alawi atau beberapa oknum-oknum Habib yang menurut saya secara pribadi tidak mencerminkan dirinya sebagai warga Nahdiyin ataupun mencirikan dirinya sebagai cucu dari Nabi besar Muhammad SAW. Kan itu framingnya mereka kan seperti itu, jualannya mereka kan seperti itu. Beberapa oknum-oknum Habib yang kemudian sering muncul di permukaan dengan gaya yang lumayan barbar atau frontal. Itu saya pikir justru jika klaimannya dia sebagai warga Nahdiyin, jika klaimannya dia sebagai warga NU, itu justru akan mempermalukan NU secara tidak langsung. Yang kedua adalah jika jualannya mereka sebagai zuriatnya Nabi, cucunya Nabi, tentu harus berbanding lurus juga dengan perilaku, dengan akhlaknya Nabi.
Ini kan beberapa oknum dari mereka ini, dari oknum-oknum Habib ini, jadi kita tidak apa ya, tidak mengeneralkan, tidak kemudian memukul rata bahwa semua dari mereka ini modelnya seperti itu, frontal seperti itu. Enggak juga. Saya juga sepemahaman dengan Kiai Imad, saya juga sepemahaman dengan Gus Fuad, tapi lebih kepada masih memilah. Ada kok beberapa dari mereka ini yang justru pembawaannya itu tenang, cenderung tidak frontal dan kemudian tidak rasis. Tapi kan kalau kita bicara soal bagaimana gerakannya Bahar Smith, bagaimana gerakannya Rizik Syihab yang mengklaim diri sebagai imam besar umat Islam, ini kan hal-hal seperti ini yang justru pada dasarnya ini akan merendahkan kita sebagai warga pribumi dan terkhusus ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita, para sesepuh-sesepuh kita. Jadi seperti itu ya pandangan saya memahami pernyataan dari Rizam Kiai Miftahul Ahyar. Beliau adalah orang yang secara keilmuan saya pikir beliau adalah orang yang sangat berilmu, sangat alim. Kita menghargai, kita memuliakan beliau sebagai orang tua kita di NU. Tapi kami juga ingin meminta bagaimana sih pandangan Kiai Miftahul Ahyar soal beberapa dari Ba'alawi ini yang muncul di permukaan dengan gaya dan cenderung memprovokasi, cenderung merendahkan pribumi. Itu saja. Jadi PBNU jangan semata-mata mengeluarkan statement seperti itu, kemudian hal-hal yang lain yang kami anggap negatif yang dilakukan oleh para Ba'alawi ini, para oknum-oknum Habib ini, itu tidak dijelaskan juga. Itu kami juga minta penjelasan soal hal-hal seperti itu. Agar apa? Agar ini kemudian tidak menjadi bola liar yang kemudian dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk apa? Untuk melemahkan NU secara kelembagaan. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan sahabat-sahabat sekalian. Saya juga ingin meminta saran dari sahabat-sahabatku yang lebih paham mungkin persoalan ini. Silahkan tinggalkan di kolom komentar bagaimana sih pandangan sahabat-sahabat, terkhusus mungkin beberapa dari kalian yang ada yang menyaksikan video ini dan kebetulan adalah warga Nahdien juga. Bagaimana sih komentar kalian soal pernyataan dari Rizam PBNU? Mungkin itu saja sahabat-sahabat sekalian. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.